Indah tidak dengan saya. Seharusnya saya yang marah. Kamu sudah mencuri Indah dan mengambil semua uang Indah. Dengar, saya sudah menikah sama Indah. Dan saya berhak untuk menanyakannya. Di mana dia? Kamu harus mengatakan di mana kamu simpan semua uang Indah. Indah membutuhkan uang itu. Kamu benar-benar harus mati. Angkat tangan. Letakkan senjata. Ayo ikut kami kantor. Gembel. Yona. Aku cari kamu, ternyata kamu ada di sini. Yona cari-cari AA. Iya, aku minta tolong. Ya. Ayona, minta tolong melulu sama AA. Pokoknya kamu tenang aja. Nanti kalau aku berhasil, aku bersedia deh nikah sama kamu. Hah? Iya. Nikah? Iya. Yona mau minta tolong apa sama AA? Ya. Ku tersanjung. Udah taruh di situ aja, nanti mama makan ya. Mah, Mita balik lagi ke kantor ya, Ma ya? Mita, lain kali kamu nggak perlu repot-repot siapin mama. Masa kamu tinggalin pekerjaan kamu? Ya, Mama, nggak apa-apa lah, Mas. Selama Mita masih bisa ngebagian Mama, Mita akan terus ngebagian Mama ya. Makasih ya, Nak. Ya. Oh ya, Ma, nanti bilangin Abel sekalian kalau dia udah pulang sekolah, itu makanannya udah Mita siapin. Iya, sayang. Hati-hati ya kamu ya. Nah, Hati-hati ya, Nak ya. bye-bye. Kamu tunggu sini. Hati-hati ya, Mas. Pak, balik ke rumah saya lagi, Pak, ada ketinggalan.
Nunggu siapa, Mbak? Enggak, Pak. Mobil saya lagi panas, jadi saya istirahat dulu di sini. Maaf, Pak, kalau bisa mundur sedikit, Mbak. Oh iya, maaf ya, Pak ya. Kenapa? Mas, mobilnya nggak bisa di-starter. Bagaimana? Coba lagi. Nggak bisa. Kenapa sih, Cari? Aduh. Coba kamu lihat, bensinnya habis atau gimana? Bensinnya full, Mas. Hah? Buka kapnya, biar saya lihat. Jalan. Stop, Pak. Bajingan, balikin semua harta milik Mama. Hei, anak kurang ajar. Jaga sikap kamu kalau bicara dengan orang tua. Buat apa kamu juga nggak saya anggap kok? Minta. Kenapa? Ade, jangan. Ayo, kita bawa dia sekalian. Ade, jangan. Iya, kamu. Ade, jangan, Ade. Weh, ada apa tuh? Bajingan. Mita, tolong Mama. Ibu udah mau tolong Mita. Tenang ya, Maya. Apa nih? Enggak apa-apa, tolong bantuin Mama aja. Oh, iya. Pelan-pelan. Bukan saya menculik Indah, Pak. Justru dia yang mencuri istri saya dan mengambil semua uang saya yang ada pada Indah. Bohong, Pak. Justru dia menculik istri saya. Tolong periksa rumahnya, Pak. Istri saya pasti disembunyikan di sana. Hei! Ngapain kamu sini lagi? Saya kan cuma mau bantu tutup pintu. Masa orang berbuat baik nggak boleh? Lah, saya nggak butuh bantuan kamu. Pergi kamu dari sini. Nggak mau. Pergi dari sini. Pergi kamu dari sini. Nggak mau. Awas ya, kalau kamu berani masuk rumah saya lagi. Dadah. Selamat tinggal. Dadah. Selamat tinggal.
Ku tersanjung. Siap, sudut ruangan aman. Bijang satu. Masuk. TKP dalam keadaan nihil. Apa Nana perintahkan anggota balik kanan komando kan? Laksanakan. Ayo, Pak. Jadi benar di rumah saudara Jimmy kosong. Tapi Anda tetap ditahan untuk penyidikan lebih lanjut. Kamu ini benar-benar mempermalukan Mama ya. Tadi dokter Hari teleponnya marah-marah katanya kamu melaporkan mamanya ke kantor polisi. Ma, Erwin lakukan semuanya ini demi Dinda, Ma, anak Erwin. Dinda, selalu Dinda jadi alasan kamu. Di mana perhatian kamu sama anak yang dalam kandungan si Melin itu? Erwin memang tidak pernah peduli dengan bayi yang Ai kandung, Dia hanya peduli dengan anak-anaknya Indah aja. Melin, mana racun itu? Mari sini, cepat. Biar Mama minum ini, biar mati Mama sekalian. Ma, jangan. Biar Mama mati. Biar Erwin yang minum racun ini. Erwin akan buktikan sama Mama kalau Erwin juga bisa berkorban untuk Mama. Bisa gawat, tenang aja lagi. Kan mama kamu sekarang udah nggak ada. Bel, aku kesini cuma mau ngasih sesuatu buat kamu. Apaan? Nih. Nah, ketahuan ya. Ternyata diam-diam kamu juga sering ketemuan nih. Lu jangan ikut campur urusan orang lain ya. Lu perlu tahu. Sekarang gue ini udah jadi kakaknya Abel, tau nggak? Jadi artinya kalau ada apa-apa dengan Abel, nih, lo harus berurusan dengan gue nih. Jadi gue minta sekarang lo harus go out. Pergi. Gue rasa lo nggak pantas deh jadi kakaknya Abel. Emang sih kalau lo jalan berdua sama Abel kelihatannya kayak abang ade. Cuma kalau lo jalan sendiri kelihatannya kayak abang-abang. Sialan lo, gue tanya. Dia nyari-nyari Abel mulu, Tante. Cukup, Femas, kamu dengerin Tante ya. Berapa kali mesti Tante bilang kamu jangan pernah mencari Abel, apalagi sampai ke sekolah Abel. Nggak ngerti-ngerti juga ya kamu ya? Sekarang kamu pergi. Pergi! Tommy, sayang, makasih ya tadi udah belain Abel ya. Iya, makasih juga, Tante. Iya, sayang. Yaudah, sayang. Ya, sayang, pulang. Yuk, pulang yuk. Jangan jadi soalnya besar ya. Ini rumah saya, bukan hotel. Keluar! Tapi Denny kan tinggal di sini. Dan saya juga istrinya Denny. Kalau kamu nggak mau keluar, saya lapor polisi sekarang juga. Silahkan. Gue nggak takut. Gue punya surat nikah kok sama Denny. Atau mungkin lo yang bakalan malu. Karena seluruh komplek ini bakalan tahu lo cuma modelnya Denny. Kurang ngajar.
pergi dari rumah ini kalau Denny ikut sama saya. Perempuan murahan. Antika, gimana kamu menyelesaikan masalah kalau kamu terus emosi? Den, kamu bela perempuan ini, Den. Baik, kamu bawa Ketika dari sini dan bawa perempuan itu. Jadi kamu mengusir saya? Dan semua ini kan kesalahan kamu. Saya nggak mau famous kena dampaknya karena kamu kawin dengan perempuan lain. Asal kamu tahu, Antika. Hari ini saya kehilangan mama saya di depan mata saya sendiri. Kamu benar-benar nggak punya perasaan. Kamu ingin mengusir saya dan memisahkan saya dengan Famous. Kamu akan menyesal telah mengusir Denny. Karena Denny sekarang bakal jadi milik gue. Saya tadi berkelahi dengan Jimmy, dan Jimmy hampir bunuh saya. Sekarang Jimmy sudah tangkap polisi. Terus polisi nanya kamu dan juga alamat rumah ini? Sudah pasti. Karena saya sebagai saksi, jadi dia minta alamat si rumah ini. Goblok! Kenapa Papi bilang begitu, Bi? Bobby, Jimmy akan cerita enggak ke polisi tentang kamu dan Papi. Papi kan udah tua. Papi nggak mau berurusan dengan polisi lagi. Bi, saya menginginkan Indah kembali. Dan Jimmy sudah meyakinkan kalau Indah ada di tangan dia. Kamu belum tahu Jimmy, Bob. Tuduhan bisa berbalik kepada kita. Dan dia bisa putar balikan fakta. Dan dia akan bilang bahwa selama ini kita memakai hartanya Indah. Bi, memangnya selama ini kita sudah mengambil harta Indah? Tidak kan? Kenapa harus takut? Atau Papi sendiri yang... Bob, kamu gak setuju Papi. Papi cuma tidak mau keterangan kita kembali terganggu karena urusan si Jimmy. Papi udah trauma dia pukul sama Jamie. Kalau begitu, Papi kan pergi sekarang. Terserah kamu mau ikut apa tidak. Kamu lebih pentingkan Indah daripada Papi. Dan sekarang Papi akan banding barang dulu. Terserah. Kamu mau ikut apa tidak dengan Papi. Ku tersanjung. Tenang, tenang, tenang. Semua kekayaan dan rumah milik Anwar ini akan jadi milik kita. Tang deng, tang deng, Azza. Dunia ini terasa milik kita berdua. Tapi kita harus hati-hati. Aku yakin pasti polisi akan datang ke sini untuk menyelidiki kematian Anwar. Nah, sekarang kamu pergi dulu dari sini. Nanti supaya polisi tidak curiga sama kamu. Oke? Yona, mana mungkin polisi nangkep AA. AA kan seorang gembel. Yona, AA gerah nih. AA mandi ya. Ih, jangan. Pokoknya sekarang kamu pergi dulu. Nanti kalau semua sudah aman, baru kamu balik ke sini. Nggak mau Yona. Ih, yang penting kan Yona, I love you. Asik. Asik. Mama? Mama kenapa, Ma? Mama nangis karena tante yang jadi istri Papa itu ya? Tante itu kan udah mama usir. Papa kan juga udah mama usir. Jadi Papa juga diusir sama Mama? Emang Papa itu benar-benar jahat, pantas untuk diusir. Tapi Mama kok malah sedih? Sayang, kamu belum ngerti sih gimana rasa cinta Mama sama Papa kamu. Tapi karena tante yang jahat itu yang ngebuat Papa kamu jadi nyakitin Mama. Nyakitin kamu juga. Mama nyesel Mama udah ngusir Papa.
Buat apa Mama nyesal kalau Papa juga bikin famous dimusuhin sama mamanya Abel? Mama juga nggak ngerti sayang, kenapa papa kamu bisa berubah. Udah dong, Ma. Mama jangan nangis terus. Ntar famous ikut nangis lagi. Iya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Apa betul di sini rumahnya Pak Anwar? Iya betul, Pak. Saya istrinya Pak Anwar. Ibu istrinya Pak Anwar? Iya betul. Ada apa, Pak? Begini, Bu. Kami dari kepolisian ingin memberitahuan kepada Ibu bahwa suami Ibu yang bernama Anwar telah ditemukan tewas terbunuh. Apa? Suami saya mati terbunuh? Betul, Bu. Aduh, saya nggak percaya, Pak. Saya nggak percaya. Mungkin bukan suami saya, Pak. Mungkin bukan jenazahnya, Pak. Saya nggak percaya, saya nggak terima. Sekarang Ibu ikut kami ke rumah sakit untuk identifikasi. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, saya ambil tas ya. Baik. Dok, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Untung Pak Erwin cepat dibawa ke rumah sakit, sehingga racun yang ada dalam perutnya berhasil dikeluarkan. Dan kalau Pak Erwin sudah kuat, dia boleh pulang. Makasih, Dok. Sama-sama, permisi. Mari, Dok. Meling, sekarang kita harus hati-hati sama si Erwin. Coba tadi kalau si Erwin tidak tertolong, bagaimana itu bayi kamu yang dalam kandungan itu lahir pasti tidak punya bapak. Tapi gimana kalau Erwin masih ngejar Indah terus, Lai? Ya kita sekarang tidak bisa lagi mengancam si Erwin, tapi kita bisa menteror si Indah supaya dia menjauhin si Erwin. Iya, Indah dan anak-anaknya iya. Siapa orangnya? Menantunya sendiri. Ibu bisa mengantarkan kami ke rumah menantunya Pak Anwar. Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Chandra! Ada apa nih, Pak? Mari ikut kami ke kantor. Nanda! Ma, Pak, saya salah apa, Pak? Anak kurang ajar, anak durhaka. Kamu sudah membunuh suami saya. Kamu berani, kamu ya. Ini, Pak. Ini anak yang bunuh suami saya, Pak. Ini Pak, masalah kita. Orang meninggal. Pak, saya nggak mau bunuh mertua saya, Pak. Dia bohong, Pak. Dia bohong. Pasti dia pembunuhnya, Pak. Pasti, Pak. Oma, apa maksud Oma menuduh saya, Oma? Pak, suami saya nggak mungkin membunuh papa saya. Nggak mungkin. Pasti dia yang bunuh papa saya. Karena dia yang punya jahat sama papa. Kamu lagi. Pak, saya berani bersaksi, Pak, bahwa dia ini pernah bermusuhan dengan suami saya. Dan dia punya motivasi untuk membunuh suami saya, Pak. Nggak salah lagi, Pak. Tangkap dia, Pak. Pak, saya memang pernah bertengkar dengan mertua saya, Pak. Tapi bukan berarti saya pembunuh, Pak. Dia bohong, Pak. Tapi kamu kan yang membuat papa saya jadi membenci Nanda. Sudah. Untuk masalah ini, nanti saja selesaikan di kantor. Sekarang kamu ikut saya. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Ayo, jalan. Nanda, Nanda. Tunggu perempuan biadab! Perempuan! Berhenti! Udah berhenti! Jangan kamu pikir saya akan diam aja! Saya akan balas kematian Papa! Dan kamu juga jangan berpikir kalau harta warisannya akan jatuh ke tangan kamu! Jahat kamu! Gimana dong? Lihat tuh, setan kecil itu sudah pulang lagi ke rumah. Pasti
Pasti setelah ini Indah akan mencari keterangan tentang kecelakaan kemarin. Dan sedikit saja dia mendapat keterangan, dia pasti akan menjebloskan kita dalam penjara. Kamu tenang aja, Ra. Relasi Mama kan banyak. Mama udah siapkan pengacara buat kita, biar kita bisa menindas perempuan itu. Kamu kenapa? Mas, ular itu mas. Ular itu datang lagi mas. Ular itu. Mana nggak ada ular? Mas. Indah. Saya takut ular itu datang lagi mas. Indah, itu cuma trauma kamu aja kok. Ular itu nggak akan datang lagi. Mas, saya nggak bisa tinggal di rumah ini lagi mas. Saya takut, saya takut, saya takut. Ku tersanjung. Halo? Kamu lagi di mana, Den? Saya lagi mencari mama saya di kantor polisi. Gini, saya udah beliin mobil buat kamu. Tolong kamu cekin ya. Tria, kamu gak usah repot-repot mikirin soal saya. Saya masih bisa kok jalan sendiri. Udah, Den. Saya mau kamu menghargain pemberian saya. Saya kan istri kamu. Yaudah, pokoknya kamu cek mobil itu di showroom Tritunggal Motor Kelapa Gading Permai ya. Yaudah ya. Benar kan kamu pacar gelapnya Tria? Swear, Mbak. Saya udah lama nggak kencan lagi sama Tria. Selama Denny masih sering ke rumah Tria. Saya punya cara. Gimana caranya supaya Denny bisa mergokin kamu waktu berdua dengan Tria, dan Denny akhirnya marah sama Tria. Dan akhirnya Denny kembali lagi ke rumah saya. Nah, betul. Saya pasti bisa bantu Mbak. Tapi Mbak harus bantu saya. Tapi Mbak harus ceritain kejelekan Tria ke Denny. Dan yang saya tahu, sekarang ini Denny mau ke Tritunggal Motor yang di Kelapa Gading itu, Mbak. Mau ngambil mobil pesanan Tria untuk Denny. Kurang ajar. Oke, kalau gitu saya akan ke sana. Mama nggak mau sendirian, Papa. Mama mau ikut Papa aja. Mama mau ikut Papa. Mama nggak mau sendiri. Mama nggak mau pulang. Pokoknya Mama di sini aja. Mama nggak mau jadi janda melulu, Pak. Nggak mau. Nggak mau. Berarti akan balas kematian Papa. Pembunuh Papa nggak akan hidup tenang sebelum dapat balasan yang setimpal dari Preti, Pak. Iya, kamu mesti balasin pada suami kamu ini. Dia membunuh Papa kamu. Dia yang membunuh. Arwah Papa tidak akan tenang, Yona. Dan kamu juga nggak berhak atas warisan Papa sedikit pun. Pergi kamu dari sini. Pergi. Papa. Mama nggak mau sendiri, Pak. Papa. Oh, jadi gara-gara dibeliin mobil baru kamu rela untuk ninggalin saya?
Asal kamu tahu ya, Den, Tria itu punya laki-laki dumblang di belakang kamu. Dan laki-laki itu marah karena kamu udah ngerebut Tria dari dia. Atika, saya masih sangat mencintai kamu. Tapi kamu juga jangan fitnah Tria dong. Saya nggak fitnah Tria, Den. Nanti kamu akan buktikan sendiri kalau istri kamu bukan cewek baik-baik. Jadi ini orangnya. Pantesan kamu nyuruh saya ke showroom lihat mobil. Rupanya kamu senang-senang di sini. Den, dia cuma... Cukup, Tria. Saya udah gak percaya lagi sama kamu. Den! Denny! Ini pasti gara-gara Antika. Antika! Antika! Ada apa? Hah, lo makin kurang ajar ya? Lo yang fitnah gue ke Denny kalau gue punya simpenan kan? Bagus dong. Brengsek. Kurang ajar. Saya lagi, saya nggak akan segan-segan untuk mengajar kamu lagi. Pergi! Mama nggak apa-apa kan? Sayang, makasih. Ya, masuk. Mita. Silakan masuk, Mit. Ada apa, Mita? Saya mau bicara sebentar, Pak. Boleh. Silakan duduk dulu. Ada apa nih? Saya mau pinjam uang, Pak. Pinjam uang? Untuk apa? Saya rencananya sih mau pindah kontrakan. Pindah kontrakan. Kenapa kamu pindah kontrakan? Saya pengen nyari kontrakan yang dekat sama kantor, Pak, supaya bisa lebih efisien. Berapa uang yang kamu butuhkan? 5 juta. Tapi itu soalnya saya harus bayar kontrakan yang per tahun, Pak. Untuk kamu, saya kasih 10 juta. Makasih ya, Pak ya. Permisi. Mita, tunggu dulu. Kamu kan tahu kalau sebenarnya selama ini saya tinggal seorang diri. Ini juga kalau kamu tidak keberatan. Saya ingin menawarkan sama kamu untuk tinggal di rumah saya. Mita, kamu cantik sekali. Permisi, Pak. Mita, saya tuh sayang sama kamu, Mita. Jangan, Pak! Pak! Mita! Pak, jangan! Mita! Pak! Pak, jangan, Pak! Hei! Jangan! Jangan gini, Pak! Hei, kuncinya! Arya! Kalau kamu berkelakuan busuk terhadap Mita, kamu harus berhadapan dengan saya. Bukan salah saya. Mita yang mau sama saya. Ngomong apa kamu? Apapun keadaan Mita, kamu tidak berhak melecehkan dia. Asal kamu tahu, Mita adalah calon istri saya. Kalau kamu bertindak seperti itu lagi, saya akan robek mulut kamu. Arya, kamu sadar kan? Saya itu atasan kamu. Sekarang, saya keluar dari kantor ini. Mita, kamu nggak apa-apa kan? Arya, pokoknya saya harus berhenti dari sini. Saya udah nggak kuat, Arya. Mita, aku juga keluar dari kantor ini, Mit. Arya, makasih ya. Kalau nggak ada kamu, saya nggak tahu tadi saya udah diapain sama dia. Buatku yang penting kamu nggak apa-apa, Mit. Makasih, Arya.
Ku tersanjung. Saya Chandra. Saya pengacara dari Ibu Irika dan Ira. Saya ingin jelaskan kepada polisi kalau tuduhan ibu itu tidak benar. Karena ibu memiliki kebencian yang amat sangat kepada klien saya. Pak, gimana ular itu bisa masuk dan menggigit anak saya kalau bukan mereka berdua yang naruh di situ? Apa ibu melihat sendiri kalau klien saya ini memasukkan ular ke kamar ibu? Jawab, Bu. Tuduhan ibu ini sangat berat kepada klien saya. Saya memang tertidur waktu itu, Pak. Jadi jelas, saya tidak melihat kapan ular itu masuk. Jadi persoalannya karena ibu tertidur. Jadi sudah jelas, Bu. Kalau ular itu menggigit anak ibu, itu karena kelalaian ibu. Ibu lebih mementingkan tidur daripada menjaga anak. Loh, kok malah saya yang jadi tersangka, Pak? Seharusnya kan mereka. Polisi sudah meriksa kamar dan seluruh lingkungan rumah ibu. Dan ternyata, Bu Indah, sebelum kejadian itu, ada tetangga ibu yang melihat ular itu di pekarangan rumahnya. Jadi tidak mustahil kalau tiba-tiba ular itu muncul di kamar ibu. Ya, ada tetangga ibu yang juga melihat ular itu di pekarangan mereka. Jadi kalau ibu tertidur, ibu tidak bisa membuktikan kalau saudari Ira dan Ibu Erika yang memasukkan ular itu ke kamar. Pak, Bapak nggak tahu betapa mereka sangat membenci saya dan juga anak-anak saya. Maaf, Bu Indah. Pak Polisi, sudah jelas tuduhan Ibu Indah ini karena Ibu Indah memiliki kebencian yang amat sangat kepada klien saya. Saya benar